Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Fajariansyah dengan NIM 240306076 dari kelas PTNA dengan dosen pengampu Insinyur Dr. Tativi Danasari, SPTM PIPM. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein bersama dengan reaksi-reaksinya. Nah, yaitu proses reaksi transaminasi, proses reaksi deaminasi oksidatif dan deaminasi non oksidatif, proses sintesis urea, sintesis asam amino, dan sintesis heme. Yang pertama itu ada si metabolisme protein itu sendiri. Nah, apa sih itu metabolisme protein? Nah, metabolisme protein adalah reaksi yang ditunjuk oleh metabolisme asam amino itu sendiri yang pada mulanya akan melibatkan proses pemindahan asam amino, kemudian akan dilanjutkan dengan proses mengubah senyawa karbon yang ada dalam asam amino berupa katabolisme. Nah, katabolisme itu adalah proses metabolisme yang memecah molekul kompleks menjadi molekul sederhana dan melibatkan energi. Nah, dan yang kedua itu ada anabolisme. Nah, anabolisme itu apa? Anabolisme adalah proses metabolisme yang membangun senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Nah, kita setelah itu masuk ke proses pemindahan gugus asam amino yang terbagi menjadi dua. Nah, yaitu ada transaminasi dan deaminasi oksidatif dan deaminasi non oksidatif. Nah, yang pertama ada transaminasi, yang dimana transaminasi ini adalah pemindahan atau interkonversi antara spasa asam amino dan spasa asam keton. Proses ini menghasilkan asam amino dan asam keton yang baru. Lalu pada proses ini asam amino kecuali trionil, lisin, prolin, dan hidrokspolin berpartisipasi dalam reaksi transaminasi. Lalu dalam proses ini gugus asam amino akan dipindahkan ke salah satu dari senyawa. Tiga senyawa tersebut adalah asam pirufat, oksaloasetat, dan alfa konglutarat. Lalu transaminasi ini bersifat reversibel. Nah, apa sih sifat reversibel? Nah, reversibel ini artinya dia dapat dipindahkan. Yang mana ketika proses bagian gugus asam amino dilepas tidak akan hilang. Enzim yang terdapat di transaminasi adalah alanin enzim atau enzim alanin. Ini dapat mengubah si asam amino sendiri menjadi senyawa alanin. Nah, dengan pengecualian masih memiliki asam pirufat. Nah, lalu sedangkan enzim glutamat memiliki ciri khas apabila transaminasi bertemu dengan glutamat heteglutarat, yaitu sepasang substrat. Lalu yang kedua ini yaitu proses reaksi deaminasi oksidatif dan non oksidatif. Deaminasi itu sendiri adalah proses kimia yang menghasilkan gugus amin dari sebuah senyawa, terutama si asam amino atau protein, yang mana nantinya gugus amin yang sudah dilepaskan dan diproses akan berubah menjadi amonia. Pada reaksi ini enzim yang dibutuhkan adalah enzim asam amino oksidase dan membutuhkan juga flavin. Lalu kita masuk ke deaminasi oksidatif yang merupakan proses metabolisme yang terjadi dalam lingkungan aerobik yang menghasilkan asam oksalasetat. Biasanya deaminasi ini terjadi pada saat malam hari, yaitu ketika makhluk hidup sedang tidur, dan tepat terjadinya terdapat di hati, meskipun proses deaminasi asam utama terjadi di ginjal. Lalu yang terakhir itu ada deaminasi oksidatif deaminasi non oksidatif, proses penghilangan gugus asam amino atau NH2 dari asam amino tanpa melibatkan oksigen. Lalu kita masuk ke yang ketiga, proses sintesis urea. Sintesis urea adalah proses metabolisme yang dimana amonia beracun melalui urea, zat yang lebih aman untuk dibuang melalui urin. Nah, jadi si sintesis urea ini dia lebih aman untuk dibuang melalui urin karena dia termasuk zat yang lebih aman. Lalu pembentukan karbomoil fosfat di sintesis mitokondria dengan enzim sintes karbomoil fosfat. Nah, dia ini sifatnya irreversibel atau tidak dapat dipindahkan. Kerusakan pada enzim ini menimbulkan penyakit hiperamonemia. Lalu reaksi pada siklus urea. Nah, yang pertama itu ada NH4 ditambah CO2 ditambah ATP menjadi karbomoil fosfat. Lalu yang kedua, karbomoil fosfat ditambah ornitin akan menjadi citrulin. Lalu yang ketiga, citrulin ditambah aspartat ditambah ATP menjadi arginosuksinat. Lalu arginosuksinat menjadi fumarat ditambah arginin.
Lalu arginin ditambah H2O menjadi ornitin urea. Urea yang terbentuk dikeluarkan melalui ureasi pas siklus urea terjadi di hati ya. Lalu sintesis asam amino. Nah, sintesis asam amino ini apa sih? Sintesis asam amino ini adalah proses biokimia yang menghasilkan asam amino dari prekursor sebelumnya, seperti asam keton dan senyawa lain. Semua asam amino disintesis dari zat antara dalam glikolisis, siklus asam sitrat atau jalur pantosa fosfat. Nah, nitrogen disediakan oleh glutamat dan glutamin. Sintesis asam amino bergantung pada pembentukan asam alfa. Lalu keton yang tepat, yang kemudian dikransaminasi untuk membentuk asam amino atau protein. Lalu yang terakhir ada sintesis heme. Apa sih sintesis heme? Sintesis heme adalah jalur biokimia yang masuk ke heme, komponen penting dari hemoglobin dan myoglobin dalam darah yang berfungsi mengangkut oksigen di dalam tubuh. Proses ini melibatkan serangkaian langkah enzimatik yang terjadi di sitosol dan mitokondria, mulai dengan kondensasi glisin dan suksinil. KOA menjadi asam delta aminolufenat atau ALA. ALA kemudian dirubah menjadi protoporfin yang kemudian memasukkan ion besi untuk membentuk heme. Oke, sekian itulah penjelasan tentang metabolisme protein dari saya Muhammad Fajariansyah. Dan dengan proses-prosesnya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.